Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Kalian buka halaman 171. Nah, di sini Dayu dan Ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun, Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Nah, di sini ada percakapan antara Ibu dan Dayu, ya. Dayu bertanya, "Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau, kan, Bu?" Lalu Ibu menjawab, "Betul, Nak. Banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar. Pengunjung bisa saja sakit, misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan." Ya. Nah, sekarang di sini kalian harus menjawab pertanyaannya. Nomor 1. Apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Apa? Dayu prihatin dengan kebersihan pasar, ya. Nomor 1, Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Langsung ditulis. Nomor 2, mengapa terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar? Mengapa terjadi penumpukan? Karena apa? Karena pengguna pasar kurang memperhatikan kebersihan. Nomor 3, jika ada orang yang membuang sampah sembarangan di pasar, apa yang akan kamu lakukan? Menegurnya, ya. Nomor 4, apa yang akan kamu lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar? Membantu membersihkannya atau bilang kepada petugas kebersihannya, ya, tolong itu sampahnya dibereskan. Nomor 5, apa yang akan terjadi jika pasar jarang dibersihkan? Apa tadi? Pasar akan tercemar, bisa jadi sakit, ya, menjadi tempat sarang penyakit. Nah, coba sekarang isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Nih, di sini ada 3 soal. Kalian harus mengisinya dengan baik, dengan benar. Nomor 1 itu yang mendatar itu adalah ternoda dan kotor. Kira-kira kata apa yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huruf mendatar yang artinya itu adalah ternoda dan kotor? Apa artinya? Tadi udah disebutin di atas. Itu jawabannya adalah tercemar. Tercemar. Ya, ini huruf M, ya. Terus nomor 2, berasa sangat geli pada kulit. Geli itu gimana ya? Geli itu ya pengen digaruk gitu. Apa? Dari huruf G, Ibu kasih tahu. Gatal, ya. Terus nomor 3, berasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu, misalnya demam, flu, dan sebagainya. Kira-kira itu apa? Wah, kamu demam, flu, dan sebagainya. Dari huruf S apa? Sakit, ya. Jadi nomor 1 tercemar, nomor 2 gatal, nomor 3 sakit, ya. Nah, di sini ada teks di bawah ini, dibacalah dengan teks di bawah ini dengan nyaring, ya. Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal.
Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat, ya. Nah, jadi gimana ciri-ciri pasar yang tidak bersih? Gimana? Nih, bisa dilihat di gambar ini. Ya, tuh, kotor banget ya. Nah, kalian tuliskan di sini. Pasar yang tidak bersih teh kayak gimana? Misalnya sampah berserakan. Terus apalagi? Bau yang tidak sedap ya. Tuh di sini juga. Ada apa lagi? Yang membuang sampah sembarangan ya, sehingga sampahnya menumpuk. Oke. Nah, terus selanjutnya kita akan mengamati benda-benda di sekitar kita. Nih, kita lihat lagi yang halaman 178. Lihat nih, ada kotak tisu. Bagaimana bentuknya kotak tisu ini? Balok ya. Ini bentuknya balok. Nah, balok itu merupakan bangun ruang. Nah, kita ingat-ingat lagi ya pelajaran yang kemarin. Nih, lihat yang nomor 4. Rusuknya tuh ada 12, banyak sisinya 6, titik sudutnya ada 8. Nah, kalian sekarang harus mengelompokkan di sini ya. Nih, nomor 4 itu masuk ke kotak yang ini. Coba kita kerjakan nomor 1 dulu. Nomor 1, lihat nih. 1, 2, 3, 4. Rusuknya ada 4. Masuk nggak ya di sini, yang di antara ini ada nggak? Enggak, ya. Bentar, dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nomor 1 rusuknya 12. Kan ya, 1, 2, 3, 4. Yang atasnya juga, yang bawahnya juga. Sisinya ada 6, betul tidak? Sisinya nomor 1 ada 6, betul ya. Depan, kanan, belakang, kiri, atas, bawah. Titik sudutnya ada 6, betul. Jadi nomor 1 masuk ke kotak yang ini. Nomor 2, rusuknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Ini garis-garisnya ini tuh ada 9. Berarti nomor 2 masuk ke yang kotak ini. Nomor 3, ada berapa coba hitung anak-anak? Banyak rusuknya, banyak sisinya, dan banyak titik sudutnya. Kalau titik sudut tuh yang mana, Bu? Yang ini ya titik-titiknya nih. Tuh, yang ini yang ada di sudut-sudutnya ya. Jadi nomor 3 itu masuk ke kotak yang pertama. Dan nomor 5 masuk ke kotak yang kedua ya. Jadi yang di kotak yang pertama itu ada nomor 1, 3, dan 4. Ya, di sini boleh ditulis 1, 3, 4. Yang kotak 2, 2 sama 5. Oke. Alhamdulillah pembelajaran 3 sudah beres. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Dayu dan teman-teman berlibur ke pantai. Di pantai ada berbagai tempat yang disediakan. Ada tempat parkir, warung, tempat duduk, WC umum, ruang ganti baju, dan sebagainya. Dayu dan teman-teman menuju WC umum. Nah, sekarang kita baca teks tentang WC umum yang kotor harus dibersihkan. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan.
lantai dan saluran airnya harus dibersihkan. Agar lebih bersih dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya. Ya, nah jadi ciri-ciri WC umum yang tidak bersih apa? Nih lihat, sampah tisu berserakan, sabun tidak di tempatnya, terus ada lumut juga ini ya di pinggir-pinggirnya. Ya, itu adalah ciri-ciri WC yang kotor. Nah, sekarang kalian juga tuliskan ciri-ciri WC umum yang kotor. Jadi kalian kalau misalnya ke suatu tempat terus pernah melihat ke WC-nya kotor, kalian tuliskan kira-kira apa aja ciri-cirinya. Misalnya berbau tak sedap gitu ya. Dan lain-lain, kalian tuliskan ciri-ciri WC umum yang kotor. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan mengamati gambar sabun di bawah ini. Lihat nih, gambar sabun lagi. Kalau tadi gambar kotak tisu, sekarang gambar sabun, tapi bentuknya masih sama, bentuk balok. Ya, nah kalau kayak gini tuh bentuknya bentuk balok. Balok itu merupakan contoh bangun ruang. Nah, kalau misalnya si balok-balok ini disusun, balok dapat membentuk pola tertentu. Lihat nih contohnya ya. Lihat nih, yang ini kan baloknya duduk, yang ini berdiri gitu ya. Duduk, berdiri, duduk, berdiri. Nah, sekarang kita kerjakan nomor 1. Contohnya, nanti kalian juga harus menggambarkan di sini ya. Lihat nih, ini duduk, berdiri, berdiri. Duduk, berdiri, berdiri. Nah, kalau habis duduk gimana? Berarti berdiri ya. Kalian gambarkan di sini baloknya. Ya. Gambarkan baloknya. Ya, tapi harus lagi berdiri. Gambar ini kayak gini. Selanjutnya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ibu bantuinnya nomor 2 aja. Nomor 3, 4, 5 sendiri ya. Di sini duduk, duduk, berdiri. Duduk, duduk, berdiri. Duduk, kalau udah duduk berarti apa jawabannya? Duduk lagi ya. Yang gini yang lebar ke sini gambarnya teta. Yang gini sama berarti yang satu laginya yang berdiri ya. Oke. Nah, nomor 3, 4, dan nomor 5 kalian kerjakan sendiri. Ini gambarnya yang rapi ya. Maaf kalau di handphone agak susah. Kalian gambarkannya yang mirip kayak gini ya. Harus sama kayak gitu. Oke, sekian pembelajaran yang keempat. Semoga bermanfaat. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.